Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Usaha Peternakan Ayam Petelur. Damai Dekoro Takyoni, M. Hasan Albana, dan Mahatma Bayu Oktavajri. Latar belakang kami memilih judul tersebut adalah pada masa krisis moneter peternakan ayam petelur diguncang dengan harga pakan naik drastis. Kondisi ini diperparah dengan permintaan telur yang turun, yang diikuti turunnya harga telur, yang berakibat pada bangkrutnya peternakan ayam petelur. Sesungguhnya peternakan akan lebih tahan terhadap keadaan serupa bila mampu menggunakan segala sumber daya secara efisien dan efektif. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan efektif dan efisien, maka diperlukan manajemen produksi untuk seluruh ayam yang dipelihara. Di samping itu, data perubahan harga jual telur yang runtut dan variabel lainnya yang berkorelasi juga diperlukan. Karena data tersebut akan mempengaruhi secara positif terhadap tingkat keuntungan. Sumber daya produksi perlu dikelola secara efektif guna mendukung usaha yang efisien. Manajemen produksi yang dilakukan secara tepat dan adaptif akan membantu menekan kendala-kendala. Untuk memecahkan masalah tersebut, maka dibutuhkan penerapan sistem informasi yang memiliki kemampuan penunjang keputusan. Selanjutnya ada beberapa masalah-masalah yang dapat dipecahkan menggunakan bantuan sistem informasi, antara lain kurangnya perencanaan, alokasi, dan distribusi kebutuhan bahan baku antar unit, kurang efektifnya perencanaan alokasi pemasaran produk, tidak tepatnya jadwal produksi, belum ada monitoring dan evaluasi pada unit produksi, kurangnya sumber informasi bagi mitra bisnis dan pembina industri, dan yang terakhir adalah kesulitan dalam penyusunan laporan finansial. Solusinya, dengan adanya sistem informasi, perencanaan bahan baku akan lebih mudah karena dengan menginput data-data penggunaan bahan baku dan banyaknya stok bahan baku yang ada, dapat memperkirakan berapa banyak kebutuhan bahan baku, kapan bahan baku habis, dan kapan peternak ayam harus merestock bahan bakunya. Penetapan jadwal produksi dengan memperhatikan data dan informasi pegawai maupun ternak. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Apabila terdapat kekurangan pada proses produksi, maka kedepannya akan lebih mudah diperbaiki karena kelengkapan data informasi. Dengan mengupdate data stok, produksi, dan hasil penjualan ini, yang kemudian menghasilkan suatu laporan yang diperlukan, dengan demikian, sistem informasi ini dapat membantu mitra bisnis dan pembina industri untuk mendapatkan informasi tentang unit usaha ini. Sistem informasi dapat menyusun laporan produksi dan finansial dengan penginputan data transaksi yang mudah dipahami, seluruh aspek yang meliputi transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar. Untuk metode solusinya ini, data lapangan yang menggambarkan komponen sistem dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan diskusi dengan sampel berupa para pengusaha peternak ayam petelur, sehingga akan diperoleh gambar detail mengenai komponen sistem informasi. Data tersebut akan digunakan untuk menyusun DFD atau Data Flow Diagram. Berdasarkan analisis kebutuhan informasi yang berhasil disusun, akan dibuat struktur informasi. Dari tahap ini akan menghasilkan struktur model informasi yang disebut HIPO, Hierarchy Input Process Output, yang selanjutnya akan menentukan strategi dalam penyusunan modul program. Lanjut ke bagian pembahasan. Di sini ada analisis sistem dan desain sistem. Masalah yang sering kali muncul adalah memutuskan apakah ayam yang ada perlu dipertahankan atau dijual. Dengan tidak stabilnya harga pakan maupun harga telur dan bahan penunjang lainnya, perlu diadakan pengamatan khusus dan terus-menerus secara kontinu. Pengamatan berguna untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keuntungan atau penyebab kerugian untuk tiap kelompok kandang. Alternatif pemecahannya adalah dibuatnya suatu prosedur yang dapat menganalisa dengan cepat apakah ayam tersebut masih memberikan kontribusi keuntungan atau tidak. Yang pertama, itu ada desain input. Dari analisis
dari analisis sistem. Yang pertama itu desain input. Sistem informasi yang dirancang terdiri atas 4 dokumen dasar. Dokumen dasar tersebut adalah dokumen produksi, dokumen penjualan, dokumen pembelian, dan dokumen data ayam. Data yang berkaitan dengan input terdiri atas data kandang dan data barang. 2 adalah desain output. Desain output yang dirancang menggambarkan jenis-jenis laporan yang harus dibuat dan dihasilkan oleh sistem informasi. Output yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat dilihat di bawah ini. Ada tabel di samping. Itu merupakan output yang dihasilkan oleh sistem informasi dari desain output. Jadi, nama outputnya apa, format medianya apa, tabel, layar, numerik, atau apa, terus periodenya ada harian, bulanan, atau sedang dibutuhkan. Yang ketiga adalah desain database. Desain database yang dipakai dalam program aplikasi menggunakan 15 file dengan 9 file induk dan 6 file transaksi. File induk yang dipakai merupakan file induk dinamik karena nilai record yang sering dimutakhirkan. Akses file menggunakan metode langsung dengan menggunakan file urut berindeks. Organisasi file menggunakan struktur data hubungan dengan karakteristik file dalam tabel urut dengan indeks dan hubungan antara record didasarkan pada nilai dari field kunci. 4. Desain pengendalian atau controlling. Pengendalian keamanan. Data diwujudkan dalam adanya password, sehingga program hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak. Pengendalian yang dirancang sistem informasi pada tahap penangkapan data adalah sebagai berikut. 1. Nomor kode sudah tercetak pada dokumen atau di nota produksi. 2. Ruang maksimum untuk masing-masing field. 3. Mengkaji ulang atau mereview data. Nah, ini ada implementasi sistem. Setelah tadi ada analisis sistem, di sini adalah implementasinya. Di implementasi sistem ini terbagi ada 4 bagian. Bagian input, lalu ada bagian transaksi, bagian output atau laporan atau report, dan terakhir ada bagian utilitas. Untuk di bagian input data, meliputi pemasukan data dasar yang disimpan dalam file master, yaitu data kandang dan harga barang. Untuk bagian transaksi ini meliputi pemasukan bibit ayam, transaksi produksi harian, penjualan barang, pembayaran hutang, dan pembayaran piutang. Untuk output laporan ini ditampilkan di layar untuk keperluan pengamatan sebelum dicetak guna keperluan lebih lanjut. Dan di bagian utilitas, ini gunanya untuk memonitor kondisi stok barang, kondisi hutang dan piutang, serta tabel riwayat ayam tiap kandang. Nah, utilitas ini memungkinkan pengguna untuk menampilkan informasi dengan kriteria-kriteria tertentu. Misalnya, yang pertama, kandang dengan produksi telur normal, telur di bawah normal, atau di atas normal. Yang kedua, bisa menampilkan informasi daftar barang yang sudah mendekati masa order kembali. Lalu bisa juga menampilkan informasi prediksi jumlah telur dalam kurun waktu tertentu. Dapat juga menampilkan informasi dengan prediksi harga jual dalam periode mendatang ataupun prediksi peremajaan ayam. Selanjutnya ada sistem persentase produktivitas ayam. Sistem ini bertujuan untuk mengevaluasi produktivitas ayam petelur dengan menginput data produksi pada setiap periode produksi ayam. Pada umumnya, masa produksi ayam petelur selama 2 tahun, dan ayam akan bertelur sebanyak 1 butir per hari, namun tidak jarang bertelur sebanyak 2 butir. Untuk mendapatkan data tersebut, maka pada saat aktivitas pemanenan telur, petugas lapangan harus menginput jumlah telur pada kelompok ayam agar produktivitas ayam dapat dikontrol. Apabila persentase produksinya menurun,
maka manajer akan mengambil keputusan untuk menjual ayam tersebut agar keuntungan dapat optimal. Nah, ini ada data kelompok ayam 3 200 ekor pada bulan Mei tahun 2017 sampai Mei 2019. Dapat diketahui dengan sistem informasi bahwa presentasinya ini memang bersifat fluktuatif naik turun, namun jumlah telur dalam periode bulan yang paling tinggi itu ada di bulan Juni dan Juli pada tahun 2018, dan yang terendah itu ada di bulan Mei 2017. Jadi kita dapat mengetahui dalam periode 1 bulan itu di bulan mana saja, yang bulan apa yang maksimal dan bulan apa yang paling minimal sedikit. Untuk kesimpulannya, sistem informasi manajemen hasil rancangan merupakan suatu sistem informasi yang didesain untuk memonitor produksi telur dengan tujuan mempertahankan produktivitas yang tinggi dan keuntungan sesuai dengan siklus informasi. Sistem informasi diperluas dengan mengolah data tentang pemasukan dan pengeluaran dengan tujuan mengontrol aliran kas. Sistem informasi yang telah dibuat menunjukkan suatu kemampuan untuk menyimpang data dasar dan dapat menampilkan secara historis guna keperluan peramalan. Melalui menu transaksi yang meliputi transaksi barang masuk dan transaksi barang keluar, dapat dilakukan dengan mudah dan lancar. Proses transaksi yang sekaligus mengupdate data stok ini kemudian dapat pula menghasilkan suatu laporan yang diperlukan.